Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu materi tentang asam dan basa. Nah, Bapak Ibu pasti ada yang masih ingat ya, asam sama basa itu seperti apa. Di sini ilustrasinya ada buah jeruk, yang melambangkan sifat asam, kemudian di sini ada sabun yang melambangkan sifat basa. Kemudian ini asam. Nah, asam itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki rasa masam. Contohnya adalah cuka. Kemudian cuka ini mempunyai senyawa namanya asam asetat atau CH3COOH. Kemudian ada lagi yang memiliki rasa masam ini kalau yang dari alam atau bahan alami, contohnya adalah lemon, kemudian jeruk, dan lain-lain sebagainya. Kemudian asam ini dapat menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan. Nah, kalau biasanya di titrasi itu kan ada yang namanya indikator. Nah, indikator itu kan digunakan untuk membedakan pH ya. pH antara asam atau basa. Nah, indikator ini pada awalnya itu dikembangkan dari indikator alami, yaitu dari zat warna tumbuhan. Jadi kalau asam sama basa itu dikasih zat warna tumbuhan, pasti dia menunjukkan perubahan warna yang berbeda. Tuh, kemudian ciri-ciri asam yang ketiga, senyawa yang bersifat asam yang ketiga adalah bereaksi dengan logam tertentu sehingga menghasilkan gas hidrogen. Nah, biasanya senyawa asam ini contohnya HCl itu dia bereaksi dengan logam alkali atau alkali tanah ya. Di sini kalau di sini contohnya magnesium, maka dia akan menghasilkan magnesium klorida dan gas H2. Nah, kalau ada gas ini berarti ditandai dengan terbentuknya gelembung-gelembung biasanya di hasil reaksinya. Oke, kemudian ciri-ciri asam yang keempat adalah bereaksi dengan karbonat. Nah, karbonat dan bikarbonat menghasilkan gas karbon dioksida. Karbonat dan bikarbonat ini senyawanya adalah memiliki ini CO3. Nah, kalau ada CO3 di sini itu adalah mengandung ion karbonat. Kalau bikarbonat itu mengandung HCO3. Nah, kalau ada asam direaksikan sama CaCO3 ya mengandung karbonat, maka dia akan terbentuk CaCl2 dan gas CO2, kemudian ada H2O. Jadi karena dia di sini terbentuk gas, maka di larutan tersebut pas dicampurkan dia akan terbentuk gelembung-gelembung gas. Gitu. Nah, CaCO3 sama asam ini biasanya kalau Bapak Ibu pernah perhatikan ya, percobaan chemistry fun itu kalau punya pakai cuka sama soda kue. Nah, cuka kalau soda kue digabung itu yang jadi mainan volcano itu. Nah, itu kan dia akan menghasilkan lava. Nah, lava itu kan gelembung-gelembung gas akibat adanya gas CO2 yang terbentuk. Oke, kemudian ciri-ciri asam yang kelima adalah larutan asam ini dapat menghantarkan arus listrik. Nah, seperti di penjelasan sebelumnya tentang larutan, dimana kalau dia dapat menghantarkan listrik itu adalah senyawa elektrolit ya, tergolong senyawa elektrolit. Salah satu yang tergolong senyawa elektrolit itu adalah senyawa yang bersifat asam. Oke, selanjutnya adalah senyawa basa. Senyawa basa itu memiliki ciri-ciri yang pertama, rasanya pahit. Nah, contohnya ini kan ada sabun, sampo itu kalau tidak sengaja masuk ke mulut kita kan rasanya pahit. Kemudian ciri-ciri senyawa basa yang kedua ialah kalau terkena kulit atau terkena tangan itu dia licin. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya dapat menyebabkan perubahan warna pada zat warna tumbuhan. Ini sama ya dengan asam, cuma perbedaannya antara senyawa asam dan basa, kalau dikasih zat warna tumbuhan pasti dia menghasilkan perubahan warna yang berbeda. Kemudian ciri-ciri senyawa basa yang keempat, di dalam air dapat menghantarkan arus listrik. Jadi senyawa basa ini dia pasti bersifat elektrolit juga, sama dengan senyawa asam. Kemudian ini ada teori asam basa. Teori asam basa kalau di dalam kimia yang
paling sering secara umum paling sering dibahas itu ada 3. Yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Nah, teori asam basa Arrhenius ini adalah asam didefinisikan sebagai zat yang di dalam air itu dapat melepaskan ion H+ atau ion H3O+. Contohnya di situ ada HCl ya. HCl jika dilarutkan di dalam air maka dia akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Nah, karena senyawa asam ini kan dia dapat terionisasi menjadi H+ dan Cl-, maka sifatnya dari senyawa asam ini adalah elektrolit. Kemudian senyawa basa. Nah, senyawa basa kalau berdasarkan teori Arrhenius ialah zat yang di dalam air melepaskan ion OH-. Contohnya ialah NaOH. Nah, NaOH ini kalau dalam air dia akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Nah, karena basa ini di dalam air ini juga terionisasi menjadi kation dan anion, maka dia bersifat elektrolit juga. Kemudian teori asam basa yang kedua ialah Bronsted-Lowry. Nah, kalau berdasarkan teori Bronsted-Lowry ini asam ya, yang disebut asam adalah donor proton. Zat yang dapat mendonorkan proton. Jadi mengingat-ingatnya salah satu aja. Kalau Bronsted asam donor ya, Bronsted asam donor. Kemudian kalau senyawa basa berdasarkan Bronsted-Lowry berarti kebalikannya. Kalau asam tadi donor berarti senyawa basa ialah zat yang dapat menerima proton atau aseptor proton. Tuh. Contohnya ini, kalau di Bronsted-Lowry itu kita mengenal istilah asam basa konjugasi. Nah, asam basa konjugasi itu cara menentukannya bagaimana? Di sini ada reaksi antara NH3 dengan H2O. Dia terurai jadi NH4+ sama OH-. Nah, ini reaksinya reversible ya. Masih ingat kan Bapak Ibu kemarin reaksi bolak-balik atau reversible. Kemudian di sini kita untuk menentukan asam sama basa Bronsted-Lowry ya. Asam yang mana yang merupakan asam Bronsted, yang mana merupakan basa Bronsted itu kita yang paling mudah adalah lihat dari jumlah H-nya. Contohnya yang dalam reaksi di slide ini NH3 itu kan pasangan yang sebelah kiri kan ada NH3, sebelah kanan itu kan ada NH4+. Nah, NH3 sama NH4+. Hanya yang lebih banyak itu kan yang sebelah kanan karena hanya ada 4. Nah, karena asam itu yang mendonorkan proton. Nah, proton itu kan H+. Sehingga kalau dia bisa donor berarti kan dia harus mempunyai H yang berlebih. Nah, sehingga untuk menentukan yang mana yang asam, yang mana yang basa, kita lihat saja hanya. Kalau hanya lebih banyak, maka dia adalah senyawa asam. Jadi NH3 sebelah kiri dan NH4+ sebelah kanan, hanya kan lebih banyak NH4+, sehingga NH4+ ini adalah asam konjugat 1. Kemudian NH3 yang sebelah kiri namanya basa 1, karena ada yang tadi kanan itu asam berarti yang kiri ini basa. Nah, kalau yang NH3 ini basa, secara otomatis pasangan yang H2O ini itu dia sifatnya asam ya. Kemudian yang OH- berarti sifatnya basa. Kemudian NH3 dan NH4+ ini disebut pasangan asam basa konjugasi yang pertama. Kemudian pasangan H2O sama OH- adalah asam basa konjugasi yang kedua. Seperti itu. Kemudian teori asam basa yang ketiga ialah teori asam basa Lewis. Nah, teori asam basa Lewis ini didefinisikan asam ialah zat yang dapat menerima pasangan elektron. Jadi aseptor pasangan elektron. Kebalikannya ya tadi sama yang Bronsted. Kalau Bronsted tadi asam kan donor proton. Kalau Lewis asam itu aseptor pasangan elektron. Kemudian kalau basa Lewis itu didefinisikan sebagai zat yang dapat mendonorkan pasangan elektron. Jadi basa adalah donor pasangan elektron. Kalau yang tadi Bronsted basa itu kan aseptor proton.
Nah, yang namanya donor berarti kan dia punya berlebih ya, elektronnya berlebih. Jadi contohnya yang di reaksi ini dia kan punya elektron ya, sepasang elektron bebas. Nah, sepasang elektron bebas ini didonorkan ke atom pusat yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian dia bisa saling berikatan. Nah, ini teori asam basa Lewis. Kemudian ini tugas untuk Bapak Ibu untuk menentukan pasangan asam basa konjugasi. Jadi contohnya misalkan reaksi 1 HF tambah H2O terbentuk F- sama H3O+. Nah, HF sama F- kan pasangan asam basanya kan pasti HF sama F-, tapi yang mana satu yang asam, yang mana yang basa. Nah, tinggal menentukan banyaknya hanya saja. HF sama F- itu lebih banyak mana hanya? Lebih banyak HF kan ada satu, sedangkan F- tidak punya. Berarti HF sifatnya asam, F- sifatnya basa. Kemudian kalau HF itu asam berarti H2O-nya basa. Ya, kemudian F-nya tadi kan basa, berarti H3O+-nya sifatnya asam. Nah, nanti yang lainnya dilanjutkan sendiri ya. Oke, next kemudian kita lanjut ke asam kuat dan asam lemah. Asam kuat ini sama seperti kemarin tugas yang sebelumnya ya. Tugas yang sebelumnya yang tentang larutan itu kan ada saya suruh mencari daftar asam kuat itu apa saja, asam lemah apa saja, kemudian basa kuat apa saja, basa lemah apa saja itu. Nah, di sini ada penjelasan juga kalau asam kuat adalah elektrolit kuat. Kenapa? Karena dia 100% terdisosiasi, terurai di dalam larutannya. Kemudian kalau elektrolit lemah dia adalah asam lemah. Asam lemah, basa lemah itu masuk di elektrolit lemah. Kemudian kalau asam kuat, basa kuat masuknya di elektrolit kuat. Nah, kalau elektrolit lemah kemarin kan terdisosiasinya cuma sebagian. Karena apa? Karena ini tanda panahnya ini kan dua. Reaksi bolak-balik. Kalau bolak-balik kemarin kan habis terurai, terbentuk lagi ke kiri. Ke kanan terurai lagi, kemudian terbentuk lagi ke kiri dan seterusnya, sehingga dia tidak bisa terurai sempurna. Kalau yang kuat kan tanda panahnya ini cuma satu arah ke kanan saja, artinya setelah terurai dia tidak bisa membentuk kembali seperti semula. Oke, kemudian ini contoh-contohnya asam kuat. Nah, ini asam kuat, kemudian asam lemah. Mungkin ini nanti bisa dimasukkan ya, ditambahkan di tugasnya yang di materi yang pertama tentang larutan itu. Nah, di sini ada asam kuat, ada asam lemah. Asam kuat ada HCl, HNO3, HClO4, H2SO4 ya. Asam lemah ada HF, kemudian H2O, HSO4-. Nah, kenapa saya suruh nyari daftar asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah? Karena kita harus tahu dulu dia sifatnya kuat atau lemah. Kalau kita sudah tahu sifatnya dia kuat atau lemah, nanti kita untuk perhitungan pH-nya itu kita akan lebih mudah. Karena untuk perhitungan pH itu rumusnya antara yang asam kuat, basa kuat sama asam lemah, basa lemah itu rumusnya berbeda. Sehingga harus tahu dulu zatnya itu masuk dalam kategori asam kuat, asam lemah, atau basa kuat atau basa lemah. Kemudian di sini ada namanya asam monoprotik ya, asam monoprotik. Nah, asam monoprotik yang dimaksud mono itu adalah hanya, itu punya H cuma satu. Contohnya HCl. Nah, hanya kan cuma satu, berarti dia monoprotik. Kemudian HCl itu kan terurai panahnya cuma satu ya ke kanan, berarti dia elektrolit kuat, sifatnya asam kuat. HNO3 juga sama. CH3COOH monoprotik, tapi di situ penguraiannya panahnya bolak-balik, maka dia adalah elektrolit lemah atau asam lemah. Kemudian ada asam diprotik. Kalau diprotik berarti jumlah hanya 2. Contohnya H2SO4 diprotik. Ya, kemudian panahnya cuma satu ke kanan, berarti dia elektrolit kuat atau asam kuat. HSO4-.
berarti dia H2SO4 itu tadi kan, karena dia memiliki 2H, maka untuk penguraian pertama dia menjadi H plus HSO4-. Kemudian penguraian yang kedua HSO4- menjadi H plus SO4 2-. Nah, kalau asam diprotik itu berarti karena penguraiannya 2 kali, maka yang satunya ini, yang panahnya ini bolak-balik, dia mempunyai nilai Ka, tetapan asam lemah. Kemudian kalau triprotik berarti hanya 3, contohnya H3PO4 atau asam fosfat. Nah, di situ panahnya bolak-balik, berarti asam fosfat itu adalah asam lemah. Ya, kemudian H3PO4 ini penguraian pertama dia membentuk H plus H2PO4-. Penguraian kedua H2PO4- menjadi H plus HPO4 2-. Kemudian penguraian yang ketiga HPO4 2- menjadi H plus PO4 3-. Nah, karena dia triprotik maka terurainya 3 kali. Kalau diprotik terurainya 2 kali. Seperti itu. Oke, next lanjut ke basa kuat dan basa lemah. Nah, basa kuat itu adalah elektrolit kuat ya. Contohnya basa kuat. Tadi kalau asam itu mengandung H, kalau basa itu mengandung OH. Contohnya basa kuat di situ adalah NaOH, KOH, BaOH2. Kemudian kalau kuat samanya panahnya 1, cuma ke kanan, tidak bolak-balik. Kemudian yang basa lemah ini juga elektrolit lemah, panahnya juga 2, bolak-balik karena dia terurainya sebagian. Kemudian di situ ada NH3. Nah, hati-hati, NH3 ini mesti banyak yang salah sangka dikiranya asam karena dia tidak mengandung OH. Padahal kalau dia di dalam air ya, dilarutkan di dalam air atau diencerkan, NH3 ini kan amoniak cair. Kalau dia diencerkan di dalam air, dia akan membentuk OH- plus NH4+. Nah, karena dia ada terbentuk OH-, maka dia adalah sifatnya basa. Ya, jadi diingat-ingat NH3 itu basa. Kemudian di situ yang terbentuk OH- ya, kalau di basa dia selalu reaksi akhirnya ada OH-nya, terbentuk OH- ini. Kemudian ini yang ada hubungan asam basa konjugat. Nah, asam basa konjugat. Jadi asam basa Lewis itu peranannya juga sangat besar di dalam perhitungan pH. Nah, jika asamnya kuat, maka basa konjugatnya sangat lemah. Jadi jika pasangannya itu asamnya itu kuat, maka basa konjugatnya sangat lemah. Kemudian H3O+ atau H+ adalah asam terkuat yang dapat berada di dalam larutan berair. Jadi H+ atau H3O+ itu asam yang paling kuat. Nah, asam paling kuat itu pH-nya 1. Sedangkan basa paling kuat itu pH-nya 13. Kemudian di situ ada ion OH- adalah basa terkuat yang terdapat dalam larutan berair. Jadi kalau ion OH- itu kan basa terkuat, tadi pH-nya adalah 13, sedangkan kalau asam paling kuat itu pH-nya 1. Jadi semakin kecil pH itu dia semakin asam, semakin besar pH maka dia basanya yang semakin kuat. Semakin kecil pH, asamnya semakin kuat, semakin besar pH, basanya semakin kuat. Berarti yang terletak di antara di tengah-tengah ya, sekitaran 7 itu berarti asam lemah atau basa lemah. Ini ada tabel asam lemah atau asam lemah, basa lemah, asam kuat, basa kuat ya. Ion-ionnya apa saja di situ, sama ada basa konjugasinya. Oke, next kita ke perhitungan pH. Nah, mungkin perhitungan pH ini agak memerlukan konsentrasi yang lebih, sehingga Bapak Ibu bisa menyiapkan kertas untuk oret-oretannya ya. Oke, ini saya jelaskan dulu asal usulnya kenapa kok pH itu sampai 14 ya, 1 sampai 14 rentangnya.
kenapa kok netral itu pH 7, kenapa kok basa itu pH-nya lebih dari 7, kenapa kok asam itu pH-nya kurang dari 7. Nah, ini asal usulnya. Jadi asal usulnya itu di situ ada H2O ya. H2O kalau dia terurai itu kan jadi H+ sama OH-. Nah, H+ sama OH- atau H3O+ plus OH-. Nah, H+ sama OH- ini kan dia asam basa konjugasi juga. Jadi kalau dia diuraikan H2O plus H2O yang reaksi yang paling bawah ini, dia menghasilkan H3O plus plus OH-. Nah, kemudian H3O plus dibandingkan sama H2O. Nah, berarti kan hanya lebih banyak yang H3O plus, sehingga H3O plus itu namanya asam konjugat. Kemudian H2O-nya dia bersifat basa. Kalau satu H2O bersifat basa, yang pasangannya H3O plus, berarti H2O yang lain sifatnya adalah asam. Kemudian OH- berarti dia sifatnya basa. Karena dia kan konjugatnya sama H2O yang sifatnya asam, sehingga OH- sifatnya basa konjugat, sebagai basa konjugat. Kemudian ini di situ ada konstanta hasil kali ion air atau yang disebut dengan Kc. Nah, Kc itu adalah nanti kita jumpa lagi di kesetimbangan kimia juga ada namanya Kc ya, konstanta kesetimbangan. Jadi konstanta kesetimbangan itu rumusnya adalah produk ya, sebelah kanan panah dibagi sama sebelah kiri panah. Jadi di sini kan ada reaksi H2O terurai menjadi H+ plus OH-. Nah, H+ berarti Kc itu konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- dibagi sama konsentrasi H2O. Jadi kanan dibagi sama kiri. Ya, kemudian Kc perkalian silang ini Kc H2O sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Nah, Kc H2O sama kan tadi sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- itu disebut dengan Kw atau konstanta water. Ya, konstanta hasil kali ion air atau konstanta water, disingkatnya itu Kw. Nah, kemudian di sini pada suhu 25 derajat Celcius, Kw itu nilainya 10⁻⁴. Ya, jadi kenapa kok bisa pH paling tinggi itu 14? Jadi ini juga tergantung pada suhu. Jadi suhu 25 derajat Celcius itu kan idealnya suhu ruang, dianggapnya 25 derajat Celcius. Nah, itu adalah 10⁻⁴, sehingga kalau H+ sama jumlah H+ sama jumlah OH-nya ini sama, berarti kan H+ sama dengan OH-. Nah, H+ sama dengan OH- itu kan sama dengan 1 kali 10⁻⁴. Saya ulangi lagi, Kw itu kan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Jadi kalau misalkan konsentrasi H+-nya ini X, konsentrasi OH-nya X, berarti kan X kuadrat ya. X kuadrat sama dengan 10⁻⁴. Berarti X saja itu kan 10⁻⁻⁷. Sehingga konsentrasi pada keadaan netral itu konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH- besarnya 10⁻⁷. Kemudian konsentrasi H+ yang lebih besar daripada konsentrasi OH- dia sifatnya asam. Kemudian konsentrasi H+ kurang dari konsentrasi OH- dia sifatnya basa. Jadi di sini kan dia menyatakan yang netral asam basa itu dilihat dari konsentrasi H+ ya dibandingkan sama konsentrasi OH-. Nah, nanti hubungannya apa? Konsentrasi H+ sama konsentrasi OH- ini sama pH. Nah, kita lihat di sini. Kalau pH itu kan min log konsentrasi H+, ya, min log konsentrasi H+. Kalau pOH berarti min log konsentrasi OH-. Nanti di slide selanjutnya ada yang pOH. Ini kita bahas yang pH dulu. Jadi pH itu min log konsentrasi H+. Ini rumusnya, ini rumus umumnya pH ini. Jadi apapun larutannya, rumusnya pH itu tetap sama. Yang membedakan adalah cara mencari konsentrasi H+-nya. Itu nanti di slide selanjutnya ya kita bahas.
Nah, kita ke sini dulu. Tadi kan larutan itu bersifat netral kalau H+ sama dengan OH-, yaitu sama dengan 10 pangkat min 7. Ya, karena H+ tadi itu pH sama dan min log konsentrasi H+, berarti kalau pH-nya 7 itu dia sifatnya netral. Kemudian H+ lebih besar daripada OH-. Nah, kalau H+ lebih besar daripada OH-, nah kalau di min log berarti kan kebalikannya. Ya, kalau berarti kan kebalikannya, berarti pH kurang dari 7 itu asam. Kemudian jadi jangan sampai terbalik, kalau H+ lebih dari OH- itu asam, itu setara dengan pH kurang dari 7. Jadi karena ini min, maka dia tandanya ini, tanda lebih besarnya ini jadi terbalik ya, jadi lebih kecil di pas saat pH. Kemudian kalau basa berarti H+-nya kan kurang dari OH-. Nah, pas di min log kan ya, berarti pH-nya lebih dari 7 itu basa. Oke. Kemudian pH semakin ini di bawah sendiri ini kan ada pH meningkat, artinya pH meningkat berarti H+-nya menurun, konsentrasi H+ menurun. Jadi kalau konsentrasi H+-nya itu kecil, maka dia sifatnya semakin basa. Tapi kalau pH-nya yang semakin kecil, dia semakin asam. Kalau pH ini naik, berarti sifatnya semakin basa. Kalau konsentrasi H+-nya ini semakin besar, maka dia semakin basa. Oke. Kalau tadi kan pH sama dengan min log konsentrasi H+, kalau POH itu min log konsentrasi OH-. Nah, kalau di soal yang ditanya itu kan mesti pH bukan POH. Nah, cara menentukannya adalah kalau Anda senyawa basa itu kan yang dicari mesti POH-nya. Ya, konsentrasi OH-nya terus ketemu POH. Nah, kalau sudah ketemu POH harus dicari dulu ke pH, diganti ke pH. Caranya adalah ini dari sini pH ditambah POH sama dengan 14. Berarti kalau nyari pH itu adalah 14 dikurangi dengan POH. Kemudian di tabel 15.1 itu ada beberapa sampel ya, sampel real yang ada di sekeliling kita sama kisaran nilai pH-nya. Yang pertama itu ada cairan lambung ya. Cairan lambung itu kan di lambung kan ada ada HCl ya, ada HCl. Kemudian makanya di situ cairan lambung itu pH-nya 1 sampai 2. Kemudian jus lemon 2,4, cuka 3, kemudian jeruk itu 3,2 ya, dan lain sebagainya sampai yang pH basa. Di situ ada milk of magnesia, ini kayak milanta itu obat-obat ma itu yang bentuknya suspensi ya, itu pH-nya adalah 10,6 basa lemah. Karena tujuannya kan untuk menetralkan asam lambung, jadi kan harus sifatnya basa. Nah, kemudian ini lanjut ke perhitungan pH. Ini rumusnya untuk perhitungan pH. Jadi asam kuat sama basa kuat. Ya, kalau pH tadi yang atas sendiri ini pH POH, kemudian pH plus POH sama dengan 14, itu rumus umum yang dipakai untuk semua perhitungan pH itu tetap kayak gitu. Yang membedakan adalah cara mencari konsentrasi H+ sama mencari konsentrasi OH-. Ya, jadi H+ sama OH-nya yang cara mencarinya itu beda, yang rumusnya bermacam-macam tergantung pada jenis senyawa apa yang kita hitung. Jadi makanya tadi harus tahu dulu dia termasuk asam kuat atau asam lemah atau basa kuat atau basa lemah ya, atau campuran dari asam kuat asam lemah atau campuran dari asam lemah asam basa lemah. Nah, seperti itu. Jadi yang menentukan itu adalah sifat larutan ya. Jadi H+-nya ini yang berbeda-beda. Jadi contohnya ini asam kuat H+ itu A dikali Ma. A itu banyaknya atom H. Jadi kalau HCl hanya kan 1, berarti A-nya itu 1 dikali Ma. Ma itu molaritas larutan. Ya,
Kemudian kalau H2SO4 berarti A-nya itu 2. Nah, kemudian basa kuat rumusnya sama, cuma bedanya H plusnya itu diganti sama OH min. Jadi B dikalikan MB. B itu banyaknya atom OH, misalkan NaOH. Nah, OH-nya kan 1, berarti B-nya 1. Kalau BaOH2 berarti OH-nya ada 2. Kalau OH-nya 2 berarti B-nya 2. Kemudian ada AlOH3. Nah, berarti B-nya adalah 3 gitu. Jadi, kemudian kalau sudah ketahuan H plusnya itu berapa, tinggal masukkan ke rumus yang atasnya itu. pH itu min log konsentrasi H plus. Samaan ini ya, kalau Ka-nya meningkat berarti kan konsentrasi H plusnya juga semakin tinggi karena dia berbanding lurus. Jadi kalau Ka meningkat, konsentrasi H plusnya juga meningkat, maka pH-nya semakin menurun. Kalau pH-nya semakin menurun, maka kekuatan asamnya semakin kuat. Seperti itu ya, semakin mendekati 1. Jadi kalau Ka meningkat, H plus meningkat, pH menurun, kekuatan asam meningkat. Ini ada Ka dan Kb dari beberapa senyawa asam dan basa lemah. Kebanyakan ini banyak digunakan di bidang farmasi ya. Jadi kebanyakan obat-obatan itu, senyawa obat itu dia sifatnya asam atau basa lemah. Karena apa? Karena senyawa obat kan banyak senyawa organik. Kalau asam-asam organik itu sifatnya itu biasanya lemah. Kalau kuat kan berbahaya ya. Kalau asam kuat kan contoh HCl. Nah, masa digunakan sebagai obat kan tidak mungkin. Kemudian lanjut ke basa lemah. Nah, basa lemah ini juga sama. Kalau dia Kb tadi kan dia berbanding lurus sama OH-. Kalau dia Kb-nya besar, maka OH-nya juga besar. Kalau OH-nya besar, maka pOH-nya semakin kecil. Kalau pOH-nya semakin kecil, maka pH-nya semakin besar. Karena tak kan pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Berarti kan pH sama pOH ini berbanding terbalik. Jadi kalau pOH-nya, kalau saya ulangi lagi, kalau Kb-nya besar, OH-nya dia semakin besar. Artinya pOH-nya semakin kecil. Kalau pOH-nya semakin kecil, maka pH-nya dia semakin besar. Kalau pH semakin besar, maka dia semakin basanya semakin kuat. Ya, mendekati 14. Kemudian ini ada hubungan Ka dan Kb ya. Ka, Kb, dan Kw. Seperti ini tadi kan asal usulnya. Kalau Kw itu kan dari konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH min. Jadi di sini ada Kw adalah Ka dikali Kb. Setara dengan Ka dikali Kb. Kemudian kalau nyari Ka berarti Kw per Kb. Kalau mencari Kb adalah Kw per Ka. Oke, kemudian lanjut ya untuk asam basa. Asam basa itu pasti dia tidak lepas dari yang namanya reaksi netralisasi. Nah, reaksi netralisasi itu apa? Nah, reaksi netralisasi namanya netralisasi, berarti penetralan ya. Apanya yang netral? Nah, kalau dia sifatnya asam ditambah basa, maka dia akan membentuk senyawa garam dan air. Nah, pembentukan senyawa garam ini ya dari asam ditambah basa membentuk garam ini namanya reaksi netralisasi, yaitu reaksi pembentukan garam dari asam ditambah dengan basa. Contohnya di situ kalau ada HCl ditambah NaOH maka akan bentuk NaCl sama H2O. Makanya kalau kena asam lambung itu kan obatnya biasanya magnesium hidroksida, mengandung magnesium hidroksida seperti itu ya. Karena
asam lambung kan sifatnya asam, harus dikasih obat yang sifatnya basa yang mengandung hidroksida. Tujuannya adalah biar di dalam lambung nanti suasananya menjadi lebih netral, jadi menurunkan tingkat keasaman di lambung. Ya, kemudian tapi reaksi penetralan ini tidak selalu garam yang dihasilkan itu selalu netral. Ya, garam yang dihasilkan tidak selalu netral, tergantung dari kekuatan asam sama kekuatan basanya. Jika yang direaksikan itu asam kuat sama basa kuat, maka yang terbentuk garamnya sifatnya netral. Tapi kalau yang bereaksi itu asam kuat sama basa lemah, maka garam yang terbentuk adalah sifatnya asam, karena asamnya kan kuat, basanya lemah. Jadi garamnya sifatnya asam. Jadi yang kuat yang menang. Ya, kalau asam kuat berarti sama basa lemah, berarti yang menang kan asamnya karena asamnya kuat. Maka yang menentukan sifat garamnya itu adalah yang kuat. Jadi yang asam tadi. Kemudian kalau ada asam lemah sama basa kuat. Nah, basanya kan kuat, berarti garam yang terbentuk adalah sifatnya basa. Tuh, kemudian kalau ada asam lemah sama basa lemah, nah garam yang terbentuk itu tergantung pada yang sisanya itu asam lemah atau basa lemah. Kalau yang di stoikiometrinya itu yang tersisa asam lemah, maka garamnya adalah bersifat asam. Kalau yang tersisa itu basa lemah, maka garamnya bersifat basa. Tapi kalau habis dua-duanya, nah itu maka harus dihitung kembali pH-nya. Itu ada namanya nanti hidrolisis, tapi tidak diajarkan nanti di pertemuan ini. Yang diajarkan hanya yang kalau ada sisa asam lemah atau sisa basa lemah, itu nanti diajarkan untuk menentukan pH-nya seperti apa. Oke, ini penjelasan dari yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan larutan asam di situ, kalau larutan asam berarti dia ada, kalau kita punya NH4Cl, nah NH4Cl itu kan terbentuk dari NH4OH ditambah HCl. Nah NH4OH itu kan basa lemah, HCl itu kan asam kuat. Nah maka NH4Cl itu adalah garam yang bersifat asam. Kemudian kalau basanya, contohnya larutan basa. Nah, berarti kalau kita punya CH3COONA, nah itu kan dia terbentuk dari CH3COOH dengan NaOH ya. CH3COOH ya atau CH3COO- ini adalah asam lemah. Na itu kan biasanya dari NaOH, dari basa kuat. Nah, sehingga CH3COONA ini sifat garamnya adalah basa. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada latihan soal. Nah, latihan soal tentukan sifat garam berikut, masuk asam, basa, atau netral. Nah, untuk memudahkannya, Bapak Ibu bisa menguraikannya dulu, diionisasikan dulu. Jadi NaCl itu kan Na plus sama C plus Cl min. Nah, Na itu biasanya kan gabungannya OH, Cl, HCl ya. Berarti kalau NaOH sama HClO sama-sama asam kuat sama basa kuat, berarti NaCl ini sifatnya netral. Contohnya itu. Untuk yang selanjutnya dikerjakan sendiri ya, dicoba dulu. Besok nanti kita diskusikan. Kemudian untuk yang nomor 2 itu juga tentukan pH dari larutan HCl 0,01 m. Nah, ini kan gampang ya, HCl tadi diidentifikasi dulu dia masuk asam kuat atau asam lemah. Kalau dia asam kuat berarti tinggal nyari konsentrasi H+, rumusnya kan A dikalikan sama M. Nah, kalau udah ketemu H+, nanti tinggal nyari pH-nya, min log konsentrasi H+. Nah, sekian dan terima kasih untuk materi yang kedua ini. Semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita lanjutkan sesi diskusi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.